Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat tetap mengikuti pembelajaran hadis tarbawi. Selanjutnya, salawat berangkaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya Resti Wira Febrian dari kelas PBAC BP 22 semester 4 mata kuliah hadis tarbawi akan mempresentasikan video yaitu berupa hadis keempat. Sebelumnya, afwan Ustadz atau Ustazah, dosen pengampu mata kuliah hadis tarbawi Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan membacakan hadis keempat, arti mufradat, kandungan serta pembelajaran atau kaitannya dengan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala li ahwani ahlin nar azaban law kanat lakat dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha fayaqulu na'am fayaqulu qad aratu minka ahwana min haza wa anta fi sulbi Adam ala tusyrika asibuhu qala wala udkhilan nar fa abaita ila syirk. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Artinya, hadis ini berasal dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Allah berfirman yang maha memberkati dan yang maha tinggi kepada penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Jikalau ada bagi engkau memiliki sesuatu di bumi, apakah ada engkau akan menukar dengannya? Maka mereka berkata iya. Maka Allah berkata, sesungguhnya aku menginginkan dari engkau lebih ringan dari ini. Dan engkau pada calon anak cucu Adam, bahwa janganlah engkau memperserikatkan atau menyekutui. Dan aku telah menduganya. Dan dia berkata, dan tidak akan memasukkan engkau ke dalam neraka. Maka engganlah engkau akan syirik kecuali atau bahkan berbuat syirik. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Selanjutnya yaitu mufradat. Allahu Akbar, Allah maha memberkati, wa ta'ala, dan yang maha tinggi. Ahli nar, penghuni neraka. Azaban, azab. Ad-dunya, dunia. Salbu, akal bakal. Asyir, syirik. Asibuhu, aku telah menduganya. Selanjutnya itu isi kandungan. Hadis ini menjelaskan tentang bahwasanya Allah nantinya di akhirat akan mendatangi dan bertanya kepada orang-orang yang masuk neraka yang paling ringan azabnya.
Jadi orang itu adalah orang yang paling beruntung dibandingkan semua ahli neraka. Ialah yang paling baik nasibnya. Allah akan berkata kepada orang-orang yang paling ringan azabnya, jikalau ada untukmu dunia, apa yang ada padanya, seandainya engkau punya dunia dan segalanya, apakah engkau mau menebus azabku yang paling ringan dengan dunia beserta isinya tersebut? Penghuni neraka tersebut berkata, andai aku punya dunia dan segala isinya, aku akan merelakan bumi akan dikembalikan kepada Allah agar mereka dibebaskan dari azab yang paling ringan tersebut. Allah berkata, sebenarnya aku sudah menginginkan darimu yang paling ringan daripada ini. Adalah tuntutanku yang paling ringan, yaitu akal bakal tidak memperserikatkanku. Yang dengan demikian itu tidak akan kumasukkan engkau ke dalam neraka. Maka kamu lengah akan hal itu dan mengingkari janji itu, kecuali engkau pada itu berbuat syirik. Jadi pada hal ini kita tidak boleh menyekutukan Allah. Allah sudah menyebutkan menyekutukan Allah merupakan suatu hal yang tidak boleh. Mungkin kita menganggap syirik ini adalah suatu hal yang kayak sepele. Mungkin syirik ini tidak nampak jelas gitu. Misal ada beberapa yang seperti ini. Misalnya kita ada kan dari beberapa kampung, misalnya ada yang misalnya ini berobat ke orang-orang pandai gitu. Mungkin kita menganggapnya alah itu tidak syirik karena kita berharap kepada Allah, tidak kepada orang yang mengobati kita. Namun tanpa kita sadari, kita sudah mempersekutukan Allah dengan cara kita lebih percaya kepada orang pintar tersebut daripada Allah. Dan juga pernah saya mendengar disebutkan dalam suatu itu cerita begini, ada ustadz saya dulu menjelaskan bahwasanya mungkin dengan air putih saja lalu mendoakannya, kan Al-Quran adalah asyifa atau terkenal dengan obat, maka itu bisa menjadi obat bagi kita tanpa kita harus ke dokter, tanpa harus kita apalagi pergi ke orang-orang pintar seperti itu. Sama saja kita mempersekutukan Allah. Allah sudah menegaskan dalam hadis ini, kita tidak boleh mempersekutukan Allah, itu adalah dosa yang sangat besar. Mungkin walaupun kita memiliki dunia beserta isinya, itu tidak akan mampu untuk menebus azab yang paling ringan tersebut. Apalagi kenyataannya kita tidak memiliki itu. Kita tidak memiliki dunia dengan seisinya. Kita hanyalah apa yang diberikan Allah, apakah yang ada di dunia ini hanya sekedar titipan, bukan punya kita. Jadi dari sini kita belajar pada hadis ini, dalam kandungan hadis ini tidak boleh mempersekutukan Allah, karena sudah ditegaskan dalam hadis ini mempersekutukan Allah mungkin suatu hal yang dianggap seperti ringan atau azab yang ringan, namun itu merupakan hal-hal yang menyebabkan kita nantinya diazab di neraka. Jadi menurut isi kandungan hadis ini, azab ada azab yang paling ringan pada penghuni neraka. Namun pada saat itu manusia menyepelekan atau manusia tidak mengubris atau manusia lengah akan hal itu. Jadi kita tidak boleh menyepelekan hal kecil yang menurut kita itu kecil, padahal dampaknya atau mudaratnya lebih besar kepada kita. Jadi intinya kita tidak boleh berbuat syirik, menyekutukan Allah. Kita harus percaya bahwa Allah satu dan tidak ada Tuhan selain Dia. La ilaha illallah, hanya Tuhan semesta, tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Selanjutnya itu kaitan dengan pendidikan. Kaitan dengan pendidikan, pada hadis ini kita diajarkan tentang akidah, tentang percaya bahwasanya adanya azab kubur, adanya azab neraka, dan adanya Allah akan menurunkan azab. Di sini adalah belajar tentang akidah. Bagaimana kita meyakini bahwasanya kita yakin bahwasanya nanti adanya azab neraka, adanya siksaan neraka, dan kita yakin kepada Allah bahwasanya kalau orang-orang yang menyekutukan Allah nantinya akan diberikan azab di neraka.
Jadi pada hadis ini diajarkan pembelajaran tentang akidah. Itu kaitan pendidikannya dengan akidah. Kita harus mempercayai bahwasanya adanya azab di neraka. Selanjutnya itu metode yang dipakai pada hadisnya itu perumpamaan. Diumpamakan seperti ini, jika ada dunia, kamu memiliki dunia dengan seisinya, apakah kamu mampu? Apakah kamu yakin itu akan bisa menebus azab Allah yang azab neraka yang sangat ringan? Itu tidak bisa, karena kita tidak memiliki itu semua. Karena semua yang ada di dunia pun itu hanyalah titipan oleh Allah. Jadi dalam hadis ini syirik itu memang tidak boleh. Syirik itu seperti ini. Kita merasa kalau kita tidak percaya gitu kalau Allah segalanya. Kita masih syirik kecil aja bisa seperti ini. Saya mendengar beberapa gitu. Misal kita lagi main game nih. Kita main game sedangkan di musola atau di masjid sudah dikumandangkan azan. Itu sama saja kita menduakan atau sama saja tidak lengah akan perintah Allah kan. Kita mendahulukan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Sedangkan kita sudah dipanggil untuk hayya ala sholat, untuk sholat gitu. Itu merupakan menurut saya itu juga merupakan syirik kecil, karena kita sama saja kita menyekutukan Allah atau menduakan Allah dengan kita tidak patuh pada perintah Allah. Apalagi kita merasa kalau mempersekutukan Allah dengan kita bertanya kepada orang-orang pintar, kita mempunyai kayak kepercayaan atau kayak ilmu-ilmu yang menurut kita lebih hebat daripada Allah, lebih hebat dari ini. Misalnya kita percaya lebih percaya ini. Kita tidak menanamkan dalam hati kita bahwasanya Allah lah Tuhan satu-satunya. Jadi kita harus menanamkan bahwasanya Allah adalah Tuhan satu-satunya. Kita tidak boleh berbuat syirik. Karena untuk azab yang paling ringan saja, jika kita memberikan dunia dan seisinya, itu belum tentu bisa untuk menebus segalanya. Apalagi berbuat syirik. Karena syirik adalah perbuatan dosa yang besar gitu. Dosa yang Allah tidak akan mengampuni. Qadarullah, mungkin insyaallah ya, wallahu a'lam, mungkin Allah mengampuni, tapi sejauh ini yang saya tahu, dosa syirik itu adalah dosa yang sulit untuk diampuni atau bahkan tidak diampuni oleh Allah. Karena kita menyekutukan, semenjak kita tidak percaya kan kepada Allah. Jadi intinya kita tidak boleh berbuat syirik, menyekutukan Allah. Seperti itu. Jadi dalam hadis ini kita sebagai pendidik nantinya yang insya Allah akan menjadi pendidik, kita kepada anak-anak murid kita mengajarkan kalau kita tidak boleh berbuat syirik atau mempersekutukan Allah. Dan dalam hadis ini juga banyak pembelajaran penting yang dapat kita ambil. Kita percaya akan adanya azab, kita memiliki akidah percaya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, dan memakai metode dalam meniru metode yang dipakai Rasulullah dalam mengajarkan hadis ini kepada sahabat dulu. Itu perumpamaan. Jadi metode perumpamaan atau mengibaratkan sesuatu itu adalah metode yang sangat bagus dalam nantinya kita mengajarkan sesuatu kepada anak murid kita, kepada santri atau enggak kepada masyarakat nantinya. Karena metode perumpamaan merupakan metode yang paling dekat gitu. Jadi kan kita merumpamakan, jadi orang-orang nih melihat dengan contoh langsung gitu, perumpamaannya ini, perumpamannya. Jadi metode berpikirnya atau enggak cara memahaminya lebih efektif atau lebih mudah untuk dipahami. Jadi intinya pesan yang kita ambil dari hadis ini, jangan berbuat syirik dan jangan sesekali mempersekutukan Allah. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya Resti Wira Febrian.
Terima kasih, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.